Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami bertemu kembali dalam ibadah keluarga Rabu 14 Juli 2021. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23. Injil Matius 13 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, baiklah mari kita bersatu dalam doa pemohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur hamba naikkan kehadirat-Mu, karena Engkau sungguh sangat baik bagi kami, bahkan Engkau memberkati kami dari saat ke saat. Hingga pada detik malam hari ini, kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Datanglah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Pimpin kami, buka akal dan pikiran kami. Mampukan kami, Bapa, untuk melihat dan memahami kedalaman firman-Mu ini. Dan dari sana kami dapat mengambil satu pegangan untuk memasuki kehidupan nyata kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak sekalian, bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dari Matius 13 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian bunyinya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penggalan dari firman Tuhan yang kita baca dalam Matius pasal yang ke-13 mengenai arti dari perumpamaan tentang penabur. Ini adalah sesuatu yang digunakan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini untuk memberikan pengertian kepada orang-orang yang mengikuti dia, bahkan kepada seluruh orang yang ada saat itu di sekelilingnya, untuk memahami apa itu kerajaan Allah.
Kalau kita membaca kitab Matius ini secara utuh, maka di pasal 1 sampai pasal 3 itu adalah pendahuluan, di mana si penulis Matius ini mengisahkan mengenai asal-usul dari Tuhan Yesus. Ditarik ke belakang, ternyata Tuhan Yesus itu adalah keturunan Daud. Dan kalau ditarik lebih jauh lagi, ternyata Tuhan Yesus itu dari garis keturunan Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian di pasal 4 sampai 7, Tuhan Yesus itu memberitakan kerajaan Allah. Jadi dia melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah dunia sebagai Tuhan yang hidup, yang turun ke tengah-tengah dunia, menjadi manusia, sama dengan manusia. Dia memberitakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Nah, kalau kita baca pasal 5 sampai 7, itu dia mengajarkan pengikut-pengikut, orang-orang yang mengikut dia lewat khotbah di bukit. Itu sangat terkenal. Dimulai dari ucapan bahagia, dan seterusnya di dalamnya juga kita melihat dia mengajarkan bagaimana doa yang terbaik, atau doa yang benar, yaitu doa Bapa Kami. Kemudian di sana juga kita akan menemukan di Matius pasal 6 bahwa dia mengajarkan bagaimana kita harus mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi di pasal 4 sampai 7 itu Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah itu. Dia mengajarkan orang apa itu kerajaan Allah dan bagaimana cara hidup di dalamnya. Kemudian di pasal 8 sampai 10 dari Matius ini, itu Yesus membawa kerajaan Allah ke dalam hidup orang banyak. Jadi kalau di pasal 4 sampai 7 itu dia memberitakan, dia mengajarkan apa itu kerajaan Allah. Di pasal 8 sampai 10 dia mempraktekkan kuasa kerajaan Allah itu. Di dalam pasal 8 sampai 10 itu kita akan menemukan ada 9 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari 9 itu 8 kali dia menyembuhkan orang sakit. Ada mata yang dicelupkan, orang lumpuh yang disembuhkan, dan lain-lain. Nah, jadi di pasal 4 sampai 7 dia memberitakan tentang apa itu kerajaan Allah. Di pasal 8 sampai 10 dia membawa kerajaan Allah itu secara nyata, kuasa kerajaan Allah itu lewat mujizat-mujizat yang dilakukannya kurang lebih 9 kali. Nah, di pasal 11 sampai 13 tadi kita baca firman Tuhan yang kita baca itu di pasal 13. Jadi di bagian ini di pasal 11 sampai 13 itu adalah respons orang-orang setelah firman Tuhan diberitakan oleh Tuhan Yesus dan setelah kuasa kerajaan Allah itu dinyatakan oleh Yesus. Nah, lalu di pasal 11 sampai 13 ini kita melihat ada respons yang diberikan oleh orang-orang yang saat itu melihat mengikuti Yesus. Nah, ternyata ada 2 respons yang utama yang bisa kita lihat. Orang-orang yang mengikuti Yesus saat itu. Ada yang merespons secara positif. Artinya mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Mereka menjadi percaya kepada Dia. Tapi ada juga bagian kedua dari orang-orang yang merespons secara negatif. Jadi selain orang yang merespons positif dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tapi ada bagian orang yang merespons secara negatif. Mereka tidak percaya bahwa Dia adalah Mesias. Nah, kalau kita perhatikan benar, orang-orang yang merespons secara positif, ini orang-orang biasa, orang-orang yang tidak punya jabatan, orang-orang yang biasa hidupnya, mereka tanpa berpikir panjang, setelah melihat kuasa kerajaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus lewat mujizat-mujizat, mereka menjadi percaya dan mereka mengakui Dia
sebagai Mesias yang ditunggu. Tetapi orang-orang yang merespon secara negatif, bahkan menolak dia, ini justru adalah orang-orang yang berada dekat dengan bait suci. Ada orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat di sana. Justru mereka yang menolak Yesus, yang merespon secara negatif apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Yesus tentang kerajaan Allah. Rupanya mereka merasa tersaingi, mereka merasa Tuhan Yesus itu lebih dari mereka. Jadi itu, ada dua golongan respons yang diberikan kepada apa yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kerajaan Allah. Yang pertama yang positif, yang kedua yang negatif. Lalu apa yang Tuhan Yesus jawab? Apa jawaban Tuhan Yesus terhadap orang-orang baik yang merespons positif maupun yang negatif ini? Di pasal 13, Tuhan Yesus menjawab itu lewat perumpamaan. Ada 4 perumpamaan di pasal 13 yang disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya orang-orang itu bisa berpikir lagi apa yang mereka responi tadi. Bagi orang yang positif, yang merespon secara positif dan menerima Yesus sebagai juru selamat, Mesias yang dinantikan, tetapi terlebih kepada orang-orang yang merespon secara negatif, yang tidak percaya bahwa dia adalah Mesias yang dinantikan. Nah, ada 4 perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus untuk menjawab respons orang terhadap dia, yaitu respons yang pertama itu dia menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, tadi yang kita baca firman Tuhan tadi, Matius 13 ayat 16 sampai 23, itu adalah penjelasan mengenai perumpamaan tentang seorang penabur tadi. Kemudian ada juga perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kemudian ada perumpamaan tentang biji sesawi dan ranyu. Kemudian yang keempat ada perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Semuanya itu mau menjelaskan siapa Yesus dan bagaimana kerajaan Allah itu. Semuanya itu Tuhan Yesus ungkapkan untuk menjawab respons yang diberikan oleh jemaat saat itu, oleh orang-orang saat itu, apakah yang positif responsnya maupun yang negatif responsnya, terutama yang negatif itu. Nah, salah satu perumpamaan yang Yesus sampaikan untuk menjawab respons yang diberikan adalah yang tadi perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, arti perumpamaan tentang penabur ini tadi kita baca dalam firman Tuhan di Matius 13 ayat 16 sampai 23. Tuhan Yesus di sana bilang, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Kenapa? Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Iya kan? Pada zaman Nabi kan cuma ada pemberitaan atau penglihatan mengenai Mesias itu. Mereka tidak bisa melihat secara nyata Mesias itu dan perbuatan nyatanya seperti apa. Itu masih nubuatan pada zaman mereka. Mereka tidak bisa mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh Mesias. Tetapi orang-orang yang ada pada zaman Yesus, itu mereka bisa melihat dengan mata mereka, mata jasmani mereka. Juga dengan mendengar dengan telinga jasmani mereka, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sayangnya walaupun mereka melihat dan mendengar, tetapi responsnya ternyata semuanya tidak positif. Ada yang positif, tetapi juga ada yang negatif. Lalu ayat ke-18 sampai ayat yang ke-23 dari Matius 13 ini di sana dijelaskan mengenai arti dari perumpamaan tentang penabur tadi. Kan ada 4 jenis. Ada 4 jenis tanah
di mana benih itu ditaburkan. Jenis tanah yang pertama adalah yang di pinggir jalan. Jadi ada benih yang ditaburkan di sana, di pinggir jalan. Kemudian jenis tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Jadi tadi yang pertama pinggir jalan, yang kedua yang berbatu-batu. Kemudian jenis tanah yang ketiga yang ditaburkan adalah di tanah yang bersemak duri. Kemudian yang keempat ada tanah yang baik. Nah, benih yang ditaburkan pada keempat tanah ini, kita lihat di sana dalam penjelasan, ternyata hasilnya berbeda-beda. Pada tanah yang ada di pinggir jalan, di sana dijelaskan bahwa ini seperti seseorang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti. Lalu datanglah si jahat dan merampas firman itu, benih itu dari orang tersebut. Jadi karena di pinggir jalan, ada mobil di luar berterbangan, hilanglah benih itu, tidak bertumbuh. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ini seperti orang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira, tapi tidak berakar karena banyak batu. Sehingga hanya bertahan sebentar saja. Kalau ada penindasan, kalau ada penganiayaan, karena firman itu, maka orang itu akan menjadi murtad. Kemudian yang ketiga, yang ditaburkan di semak duri. Ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia itu, dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Nah, kemudian yang ditaburkan di tanah yang baik, itu dia mendengar firman itu, dia mengerti, dia memahami, dan karena itu dia menjadi berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ada 4 jenis tanah ini, maka kalau secara kasar atau secara global, secara umum kita bisa lihat, berarti hanya tanah yang keempat ini yang memberikan benih yang bagus, pertumbuhan benih yang baik, sehingga berbuah. Jadi, sedangkan 3 jenis yang lain, ini tidak berbuah. Nah, kalau kita lihat dari sisi sang penabur, kita akan melihat bahwa apa yang dia taburkan, ini penuh dengan tantangan. Bayangkan ada tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang penuh dengan semak duri. Ini tantangan yang dihadapi oleh sang penabur itu. Bayangin dari 4 jenis tanah yang dia taburkan, hanya 1 yang menghasilkan hasil. Kalau kita hitung secara persentase, pukul rata gitu, dari 100 yang dia taburkan, maka 25% atau 1/4 saja yang menghasilkan. Ini hanya hitungan kasar saja. Seakan-akan kita bilang bahwa apa yang dilakukan ini tidak berhasil atau kurang berhasil. Karena 75% itu tidak menampakkan hasil yang baik. Hanya 25% yang menampakkan hasil yang baik. Nah, tapi kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pelayanannya menyatakan kerajaan Allah, dia memperkenalkan bagaimana cara hidup, dan dia menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupannya, sehingga dia memilih murid-muridnya yang juga membantu dia meneruskan firman Tuhan itu sampai ke ujung-ujung dunia. Kita akan bisa melihat, memang benar pada awal ketika pelayanannya dimulai, maka ada banyak hambatan yang harus dia hadapi. Ada banyak hambatan yang harus dihadapi oleh para muridnya. Kita bisa bayangin ketika Tuhan Yesus sampai mau disalibkan, ada muridnya yang menjual dia. Ada muridnya yang sampai menyangkal dia.
Tetapi ketika dia akhirnya disalibkan dan dia bangkit, maka dan dia datang menyapa murid-muridnya itu, maka berkobar-kobarlah semangat pelayanan mereka. Yang tadinya penakut, yang tadinya ragu-ragu, minta supaya dilihat dulu ada lubang di bekas tusukannya baru percaya, yang tadinya menyangkal sampai 3 kali, mereka dengan luar biasa diberikan kuasa oleh kuasa Roh Kudus Tuhan itu melayani Tuhan sampai ke ujung-ujung dunia. Dan dari bakal itu kita bisa melihat sampai hari ini kekristenan itu bertumbuh dengan luar biasa di seluruh dunia. Jadi dari awalnya kita menyangka bahwa itu adalah satu kegagalan. Pelayanan Yesus yang dimulai itu adalah satu kegagalan. Tetapi ternyata itu adalah satu keberhasilan yang luar biasa sampai hari ini. Nah, pelajaran yang bisa kita petik adalah ibu bapak, saudara-saudara yang bekerja di ladang Tuhan, para pelayan Tuhan, para majelis, diaken penatua, para pengurus pelayanan kategorial, yang anggota-anggota komisi, yang menjadi anggota-anggota komisi, ataupun pegawai kantor dan siapapun, jangan kita pernah putus asa, karena apa yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita, sehingga kita akan berhasil. Kita akan melakukan itu dengan suatu hasil yang luar biasa, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu yang ditampakkan oleh sang penabur tadi. Kelihatannya 75% nggak ada, hanya 25% atau seperempat yang tumbuh dengan baik. Tetapi sebenarnya adalah sebaliknya dari itu. Pelayanan itu berhasil dengan sangat luar biasa. Bapak kalau tahu bahwa semua murid Tuhan Yesus itu, mereka melayani dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan mengorbankan dirinya di akhir hidup mereka menurut tradisi, cerita-cerita tradisi. Banyak yang hampir semuanya, ada yang mati, ada yang dirajam, ada yang digantung terbalik dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan terus diberitakan, maju terus sampai saat ini. Dan seisi dunia ini sebagian besar adalah beragama atau percaya kepada Kristus saat ini. Itu adalah hasil pelayanan. Jadi kalau ada hambatan, kalau ada tantangan, kalau ada godaan yang harus kita hadapi dalam pelayanan, jangan takut. Karena Tuhan Yesus sudah membuktikan itu bersama dengan murid-muridnya, bahwa pelayanannya yang dari surga itu, pelayanannya untuk menyatakan kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia, itu akan terus maju, akan terus bertumbuh dengan kuasa Roh Kudus. Nah, itu bagi kita semua. Tetapi sebaliknya bagi kita semua orang percaya, dalam menghadapi persoalan hidup kita ini adalah journey pelayanan kita. Kita ditempatkan Tuhan sebagai apapun kita di tengah dunia ini. Apakah sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak yang sudah menjadi pemuda, yang sudah bekerja di tengah-tengah keluarga kita, atau sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Kita semua adalah pelayan Tuhan yang ditempatkan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kalau kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita, sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah, dalam kondisi yang saat ini sangat berat sekali, ada PPKM dan segala macam, sehingga kemungkinan besar ada yang sudah dipecat, ada yang harus di PHK. Kita menghadapi banyak sekali tantangan dan cobaan yang harus kita hadapi. Ingat bahwa ini adalah tanggung jawab kita dalam pelayanan yang ditugaskan Tuhan, ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah takut, bersandar pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar dan penghiburan bagi kita
menghadapi setiap tantangan dan goncangan. Ada keluarga-keluarga jemaat yang harus kehilangan anggota keluarga karena pandemi COVID ini. Jangan putus asa. Jangan lalu kita meninggalkan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Karena ada Tuhan yang selalu menopang kita, memberikan kekuatan kepada kita, menghadapi setiap masalah yang kelihatannya di mata jasmania kita ini sebagai satu kegagalan. Tetapi di balik itu, ada suatu keberhasilan yang Tuhan Yesus mau berikan dan mau serahkan kepada kita dalam mendidik kehidupan selanjutnya. Jadi Ibu Bapak, Saudara-saudara kasih, firman Tuhan hari ini memberikan ingatan lagi, peringatan lagi kepada kita, supaya jangan takut, jangan bimbang, jangan menjadi putus asa ketika kita menjalani hidup ini yang banyak sekali tantangan dan godaannya. Tetapi kita ingat Tuhan kita yang luar biasa itu. Mari kita datang kepada Dia, kita berdoa, kita berserah kepada Dia. Seperti janjinya, Dia mengatakan bahwa datanglah kepadaku setiap orang yang berbeban berat dan menanggung penderitaan, godaan yang sangat berat, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dan bukan saja kelegaan, tapi Dia akan memberikan kesukacitaan bagi kita untuk meniti dan menghadapi setiap cobaan. Yang paling penting adalah kita harus menerima firman Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Dia, sama seperti jenis tanah yang keempat, yaitu jenis tanah yang baik. Ketika firman Tuhan dan janji Tuhan itu kita tanam, berakar dalam hati dan pikiran kita, kita menjadi paham bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka seperti di ayat 23, di sana dikatakan, maka firman itu akan berbuah. Dan berbuahnya bukan hanya 100 kali lipat, bukan hanya 60 kali lipat, bukan hanya 30 kali lipat, tetapi berbuah karena Tuhan yang menuntun dan memberkati kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam dua syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kembali kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa dalam kehidupan ini kami ditempatkan oleh Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu Bapa dalam tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang kami jalani dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kuasa, kami diberikan kekuatan lagi buat firman-Mu pada malam hari ini Bapa, bahwa kami harus bersandar kepada-Mu, kami harus menerima firman-Mu dan percaya benar, menerima itu dalam hati kami. Karena dengan itu kami akan dikuatkan menghadapi setiap tantangan dan godaan yang harus kami hadapi, yang harus kami lewati dalam kehidupan ini. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk firman. Bapa, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat GPIB Ebenezer secara keseluruhan, Bapa. Engkau mengenal kami satu persatu dalam keadaan dan kondisi yang kami hadapi saat ini. Bapa, kiranya Engkau datang, Engkau menguatkan kami, memberikan pengertian-pengertian mendalam kepada kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu menuntun kami untuk selalu datang bersandar, berharap, mengandalkan Engkau dalam setiap kondisi dan keadaan yang kami hadapi dalam hidup ini. Bapa yang Maha Kuasa, hamba mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sakit, Bapa. Engkau mengenal mereka satu persatu, Engkau mau datang, dan Engkau mau memberkati setiap usaha penyembuhan yang sedang mereka jalani. Apakah obat-obatan dan segala macam hal-hal yang mereka lakukan untuk usaha
penyembuhan dari sakit penyakit mereka. Sebagai tabib di atas segala tabib, Engkau datang Bapa dan berkati mereka. Jika Engkau berkenan, angkat sakit penyakit mereka dari tubuh jasmani mereka. Secara khusus kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini terkonfirmasi positif COVID, yang ada di rumah-rumah karena isolasi mandiri, atau di mana saja karena isolasi mandiri, bahkan di rumah-rumah sakit, di ICU. Kiranya Engkau memberkati mereka, menguatkan mereka, Bapa. Penyakit ini menakutkan bagi kami semua, karena semakin mengganas dalam beberapa hari terakhir ini. Bapa yang Maha Kuasa, kepada siapa lagi kami mau datang dan berserah, kalau bukan kepada Engkau, Sang Pemilik hidup ini. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya, bahkan hidup daripada semua saudara-saudara kami yang lagi terbaring sakit karena pandemi COVID ini. Bapa, jika Engkau berkenan, Bapa, Engkau pulihkan kesehatan fisik mereka, sehingga mereka boleh kembali pulih dan bisa memuji memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih. Hamba mau berdoa bagi jemaat-jemaat yang akibat kondisi pandemi ini secara ekonomi semakin sulit untuk kehidupan mereka, Bapak. Karena ada PHK di mana-mana, karena pekerjaan yang harus dihentikan, karena gaji yang harus dipotong dan segala macam, Bapak. Kepada siapa lagi kami mau datang berserah, Bapak, kalau bukan kepada Engkau sumber hidup ini. Bapak, biarlah Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi saudara-saudara kami, bagi kami semua, yang karena kondisi pandemi ini secara ekonomi semakin sulit kehidupan kami. Ada jalan keluar, ada tangan-tangan yang Kau pakai untuk menolong dan membantu. Bapak yang Maha Kuasa, Bapak yang Maha Pengasih, terima kasih. Hamba mau berdoa bagi gereja-Mu di mana saja berada. Kau pimpin Bapak, biarlah gereja-Mu menjadi saluran berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu ketika dunia ini ada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Secara khusus gereja-gereja di Indonesia. Engkau menggerakkan itu dan Engkau memakai semua gereja menjadi saluran berkat-Mu bagi semua orang yang membutuhkan. Dan juga secara khusus kami mau berdoa bagi gereja kami GPB. Kau berkati persiapan untuk persidangan sinode ke-21 pada bulan Oktober mendatang. Bapak, segala persiapan menuju persidangan sinode ini kiranya boleh Engkau turut campur tangan, sehingga segala sesuatu yang boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah persidangan sinode ini menjadi satu persidangan yang benar-benar memberikan dampak bagi kehidupan bangsa dan negara kami secara umum dan secara khusus bagi jemaat-jemaat-Mu, Bapak. Bapak, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar Engkau menuntun, biar persidangan sinode ini boleh berjalan dengan baik. Secara khusus kami mau berdoa bagi jemaat kami, jemaat GPB Ebenezer, Pendeta Agus Sugiarto, para diaken, penatua, para pegawai yang bekerja di kantor gereja, para pelayan-Mu, pengurus-pengurus pelayanan kategorial, dan pengurus atau anggota-anggota komisi, dan seluruh jemaat-Mu, Bapak. Kau pimpin kami, ikat kami dalam satu tali kasih, dan biarlah kami dengan segala macam keterbatasan yang ada saat ini boleh melayani Engkau lewat berbagai hal yang sudah boleh dipersiapkan oleh majelis jemaat dan juga oleh pengurus-pengurus PLK. Bapa, Engkau berkati jemaat kami sehingga walaupun dalam keterbatasan kami tetap bisa menjalankan 3 fungsi gereja, yaitu melayani, bersaksi, dan bersekutu. Bapak yang Maha Kuasa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Saat ini pemerintah kami cukup sulit, Bapak, menghadapi kondisi di mana pandemi COVID-19 ini semakin meningkat. Bapak yang Maha Kuasa, Bapak yang Maha Pengasih, beberapa hari yang lalu pemerintah
baru saja melaksanakan doa bersama. Ini adalah suatu kegiatan yang sangat baik sekali ketika bangsa ini menghadapi persoalan yang berat. Kepada siapa lagi kami datang kalau bukan kepada Engkau. Bapa, Engkau mendengar seru doa dari pemerintah kami, dari rakyat kami, dari semua anggota masyarakat yang menaikkan doa untuk masalah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Bapa, segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah diberkati oleh segala usaha untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah dengan kuasa-Mu saja, pandemi COVID-19 ini bisa mereda di negara dan bangsa kami. Kau berkati Bapak Presiden dan para menteri dalam memimpin bangsa dan negara ini, Bapak, khususnya dalam bidang ekonomi yang sangat tertekan akibat pandemi COVID-19 ini. Biarlah pandemi ini boleh berlalu dan perekonomian bangsa dan negara kami boleh pulih. Ada damai sejahtera yang boleh terjadi dan tercipta di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami. Bapak, terima kasih Bapak. Hamba sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.